Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, selain dari keris ataupun juga tombak atau juga pedang, saya itu sebenarnya juga mengoleksi dari deder lawasan seperti ini sobat. Ini saya dapatkan dari berbagai tempat. Kalau yang ini kalau nggak salah tak dapatkan dulu waktu ada pameran di salah satu mall yang ada di Surabaya. Ini saya dapatkan dari salah seorang tukang ukir dari Madura. Nah ini bahannya adalah tanduk sobat, jadi bukan kayu, ini adalah tanduk. Nah kalau untuk yang ini kalau nggak salah saya dapatkan dari teman Jawa Barat ini. Nah ini saya dapat lumayan loh, saya lumayan dapat banyak. Nah kalau untuk yang ini adalah sebenarnya ada kerisnya, cuma saya lupa keris yang mana itu ya. Tak ambil gitu saja. Nah ini pun juga sama. Nah kalau untuk yang kemarin itu, nah ini juga ada kerisnya ini. Ini kerisnya keris Madura. Nah kalau untuk yang ini tak dapatkan kapan hari dari salah seorang rekan tosan aja saya dari Trawulan. Nah, saya juga mengoleksi seperti ini sobat. Oke, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi pedang. Nah biar tidak melulu mereview dari keris, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari pedang sobat. Nah pedang ini adalah pedang lameng, biar ada variasinya ya, jadi tidak melulu di keris saja atau ditombak saja. Itu untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari dapur pedang. Nah seperti apa sih wujud dari pedangnya, kita akan mereviewnya bersama-sama sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia tosan aji. Baik Sobat PMC, kita akan melanjutkan untuk mereview dari salah satu pedang pusaka. Kita akan belajar bersama-sama mengenal salah satu dari pedang dalam dunia tosan aji. Ini adalah salah satu dari pedang yang cukup populer, yaitu pedang lameng. Nah tapi sebelum itu saya ingin memakai dulu dari aksesoris saya. Ini aksesoris yang ini adalah cincin Garuda Wisnu sobat. Kalau yang untuk yang ini dia cincin dengan apa ya, mahkota, dan di bagian mata cincinnya ini terbuat dari batu. Oke sobat, sebelum saya tunjukkan kepada Anda seperti apa sih wujud dari pedangnya. Nah di sini kapan hari itu ada yang menanyakan, tentang keris kebulajer. Nah ini kebetulan saya kemarin tuh juga mendapatkan salah satu dari koleksi keris kebulajer. Ini untuk di maharnya insya Allah terjangkau sobat. Nanti kalau jika di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Ini pendoknya pendok bunton kuningan, dan untuk di kayunya ini estimasinya adalah kayu awar-awar. Nah coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji Yogyakarta. Saya mendapatkan pusaka-pusaka dari beliau itu sebenarnya pusaka bagus-bagus, dan pusakanya sudah posisinya di Warangi. Nah ini untuk di pamornya sendiri masuk di pamor pedaringan kebak dan juga batu lapak. Dan di bagian gonjonya ini sobat, ini kalau Anda melihat ini ada pamornya, yaitu pamor Mas Kumambang. Baik sobat, kita akan melanjutkan. Nah coba kita akan amati bersama-sama dulu sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa wujud dari pembahasan kita kali ini, yaitu pedang lameng. Nah ini adalah salah satu dari pusaka yang bagus tetapi maharnya terjangkau, yang mana kemarin sebenarnya ada yang menanyakan tentang kebulajer, tapi tak tanya kebulajer yang mana gitu, karena saya pun juga punya kebulajer banyak sebenarnya, tetapi yang saya review ini, nah untuk yang saya tampilkan ini adalah keris kebulajer yang maharnya terjangkau. Nah ini kalau Anda melihat untuk di bagian bawahnya atau sor-sorannya ini, nah ini pamornya adalah pamor batu lapak, yang mana pamor batu lapak itu diyakini untuk polak balak. Sedangkan untuk di gonjonya ini adalah pamor Mas Kumambang. Pamor Mas Kumambang ini dipercaya untuk gampang dalam mencari relasi atau gampang dalam bergaul dengan siapa saja. Dan kalau untuk di pamor yang atas ini adalah pedaringan kebak. Ini berkisar pada hal kerezekian yang banyak, agar pemiliknya ini senantiasa diberikan Tuhan atau dianugerahi oleh Tuhan dengan rezeki yang berlimpah ruah. Nah seperti itu kira-kira sobat. Oke, kita akan lanjut untuk di pembahasan yang utama, adalah pembahasan tentang pedang lameng sobat. Nah di sini pun juga saya sudah membukakan sebuah buku. Ini adalah buku ensiklopedik keris sobat.
Nah, jika sobat semuanya sudah memilikinya, silakan Anda buka untuk di keterangan pedang lameng. Nah, bentuknya seperti ini. Pedang lameng ini merupakan salah satu bentuk dari dapur pedang Jawa. Pedang ini tergolong pedang sabet, panjangnya lebih dari 1 meter, 3/14-nya lurus. Nah, ini seperti ini. Coba kita akan melihat untuk yang koleksi Galeri Bumi Mojopahit seperti apa bentuknya. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya Solo, sobat. Nah, saya mendapatkannya ini cuma bilas saja. Nah, kemarin ini saya buatkan atau saya pesankan dengan warangka khusus ke tukang saya. Ini adalah kayunya kayu telesium nginden, dipadukan dengan pelipit berwarna keperakan, jadinya tambah luar biasa, tambah bagus ini. Nah, seperti ini. Coba kita akan lihat wujud dari pedangnya seperti apa ini, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pedangnya. Kalau Anda melihat, ini adalah pedang lameng. Nah, pedang lameng. Dan untuk di pamornya, sobat, ini adalah pamor ngubet. Nah, pamor ngubet atau juga pamor buntel mayat. Nah, bukan buntel mayat loh ya. Ini adalah buntel mayat. Mayat itu dalam bahasa Jawa bermakna miring. Nah, ini kalau Anda melihat di sini, sobat, untuk di tatanan dari pamornya. Nah, tatanan dari pamornya ini dia sangat rapi banget. Nah, dia melingkar-lingkar dari bagian bawah, dari pangkal sampai ke ujung bilah. Nah, seperti ini. Ini menandakan sebuah sebuah cita-cita itu harus diperjuangkan mulai dari bawah sampai ke bagian puncak, sampai menuju puncak kejayaan atau sampai menuju puncak keberhasilan. Jangan sampai berhenti di tengah-tengah. Nah, ini adalah pedang lameng. Coba akan saya uraikan sedikit tentang pengetahuan dari pedang lameng. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi sebagai sebuah pembelajaran atau juga sebagai sarana belajar bersama, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula ini. Dapur pedang lameng. Pedang lameng ini merupakan salah satu dari jenis pedang Nusantara yang cukup terkenal karena banyak dijumpai dalam dunia Tosan Aji. Dapur pedang biasanya berfungsi sebagai senjata fisik untuk berperang atau pertahanan diri. Selain itu juga, sobat, sebagai pusaka piandel atau sifat kandel dan kedikdayaan pemiliknya. Pedang juga diyakini memiliki tuah atau kekuatan gaib sesuai dengan pamor yang tersirat di bilahnya. Nah, ini berarti saling berkesinambungan antara dapur dan juga pamornya, sobat. Nah, pedang ini dalam pengetahuan yang saya ketahui bahwasanya merupakan bentuk dari senjata fisik untuk berperang atau pertahanan diri. Jadi ini bisa dipastikan dapur pedang itu merupakan senjata untuk fisik. Jadi senjata untuk praktis berperang. Bukan dipakai sebagai pusaka yang ditaruh di rumah seperti kayak tombak banyak angker, itu bukan seperti itu. Jadi ini memang untuk difungsinya sebagai senjata fisik ketika berperang. Lalu kita lanjut lagi, sobat, untuk di pamornya. Nah, ini adalah pamor buntel mayat atau pamor ngubet. Pamor buntel mayat terdiri dari 2 kata, buntel yang berarti membungkus atau pembungkus, dan mayat ini yang berarti miring. Pamor ini termasuk pamor rekan peluntiran, perpaduan antara pamor miring dan juga pamor melumah. Bentuk dan pola pamornya ini berupa lilitan yang naik miring berputar dan menanjak menuju puncak, menggambarkan perjalanan spiritual seseorang untuk menuju puncak kesempurnaan hidup. Bentuk pamor yang menyerupai lilitan kain dari bawah ke atas ini menggambarkan makna jika ingin menggapai impian yang tinggi, kita harus rela berkorban agar dapat menuju puncak gemilang. Tuah pamor ini diyakini membantu meningkatkan rezeki dan derajat pemiliknya menuju pada kemapanan dan juga kejayaan dalam kehidupan. Pamor ini juga disebut ngubet, yang diyakini mempunyai tuah gaib yang ampuh sebagai sarana perlindungan dan tolak bala, serta melumpuhkan, dalam tanda kutip, melumpuhkan orang yang berniat jahat. Nah, seperti itu, sobat, kira-kira. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pedang Nusantara, yaitu pedang dapur lameng. Nah, dan pamornya adalah pamor ngubet. Nah, ini kapan hari ada yang menanyakan, Mas, lihat di punggungnya. Ada saja orang kalau bertanya itu, ada juga yang aneh-aneh kayak gitu, sobat.
Mas lihat untuk di punggung dari pedangnya. Nah, ini tak tunjukkan ini, mungkin di antara sobat juga ada yang penasaran dengan punggung dari pedang lameng ini seperti ini nih. Inilah yang saya katakan bahwasanya untuk di pamornya. Nah, pamornya ini pun juga dia rapat dan juga kesannya itu dia rapi. Nah, pedang ini lumayan berat loh sobat. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya pamornya ini rapat dan juga kesannya rapi. Dan kalau Anda melihat di sini sobat, ini pamornya ini kerlip-kerlip. Nah, kerlip-kerlip Masir Marelo seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari pedang yang cukup cukup bagus dan juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Nah, ini adalah bentuk dari pedangnya. Mungkin di antara sobat juga ada yang berminat, karena gini sobat, masih ada juga yang bertanya, Mas, apakah dimaharkan untuk di pusaka-pusaka yang direview? Ya, memang ini dimaharkan. Jadi yang saya review itu, kalau ada yang berminat, monggo silahkan langsung menghubungi di nomor WA saya, biar tidak biar cuma tidak di komentar saja. Kalau memang berminat, silahkan langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.